Di daerah kami, mayoritas kaum muslim baik kaya maupun miskin selesai berpuasa Ramadan semua membayar zakat fitrah. Karena menurut keyakinannya setelah puasa selesai akan lebih sempurna ibadahnya apabila membayar zakat fitrah. Pertanyaan 1, apakah yang orangnya membayar zakat sedangkan dia bayar zakat sampai utang-utang itu tidak boleh dijadikan sebagai penerima zakat? 2, apakah orang yang bayar zakat sampai utang-utang itu harus kita larang bayar zakat karena sebenarnya dia berhak menerima zakat? Kemudian ketiga, untuk zakat mal atau penghasilan, apakah ada batasan nisab untuk bayar zakat mal penghasilan perkebunan sawit? Apakah zakat penghasilan itu harus dibayar setiap panen? Apakah ketentuan zakat penghasilan sawit itu antara kebun yang diairi alam dan pengairan bukan alam? Apakah zakat itu yang berhak menerima khusus orang Islam saja, Ustaz? Sudah, Ustaz. Jadi ya mestinya kalau orang miskin itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi karena dia puasa kok ora zakat. Saya nyatanya bisa zakat walaupun utang dulu. Lah utang itu mesti ada apa ya? Jagane gue nyaur. Misalnya udara panen itu ya. Parinya ditebuk, ditebaske. Nah, dilalah bayare bar bakdo. Ya. Bayarnya bar bakdo. Nah sekarang ini bayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri harus dibayarkan. Nah, nanti menerima uang bayaran itu hasil panennya tadi ditebas tadi, habis sholat Idul Fitri baru dibayar. Lah kalau begitu utang boleh, tanggung bayar zakat boleh, dia orang kaya, hanya belum dia punya harta belum dibayarkan pada dirinya. Jadi saya tak pinjam dulu nanti uang saya masuk tak ganti itu boleh. Ya, jadi yang orang yang semacam itu minjam dulu tadi bukan orang miskin, dia orang kaya. Hanya hartanya sudah tampak jelas ini milik saya tapi belum di tangan. Ya. Nah kalau orang miskin tadi untuk makan rekoso kok. Ya. Harap utang-utang dienggo bayar zakat biasanya tanggane diutangi ya ora entuk. Kowe bayar zakat kok utang gitu dah. Kalau kamu utang-utang bayar zakat itu berarti kamu orang miskin. Orang miskin tidak usah bayar zakat nanti malah mendapat hak untuk menerima zakat. Tapi kalau utang tetangganya tahu ini orang kaya kok utang, wow ya memang habis panen tapi belum dibayar. Ditepas orang belum dibayar. Nah itu boleh, itu orang kaya. Jadi aja dikira wong utang mesti wong melarat. Orang kaya utang ya ada kok. Dan wong orang kaya itu utangnya biasanya ya gede. Ya wong melarat utangnya cilik, sebab utang biasanya nggo mangan, nggo apa itu dah ya. Ya itu. Tapi kalau memang kamu betul tahu itu orang miskin ya dinasehati. Ya, panjenengan mboten cah bayar zakat mawon, mengke kula malah kula caosi zakat. Nah gitu. Kalau kamu tahu betul orang miskin. Itu pertama. Yang kedua, apa tadi? Tentang zakat mal, Ustaz. Zakat mal. Ya kalau memang hasil panen tadi diairi tanpa bayar, ya jaga air hujan, ya. Nisabnya berapa? Tidak ada nisab, di situ kamu panen, zakat, keluarkan. Ya. Kalau hasil panen itu tanpa biaya dari pengelolaan hasil tanaman tadi, hasil panennya zakatnya 10%. Tapi kalau memakai bayar pertaniannya, pengalirannya, pakai bayar pengaliran siramannya itu loh. Dan segalanya biaya lah zakatnya 5%. Ya. Nisabnya berapa? Memang ada nisab-nisab dalam hadis itu ada. Tapi praktek yang dilakukan oleh Nabi sendiri tidak seperti itu. Ya dah? Kalau kita yang penting kita merasa mendapat rezeki dari Allah wa mimma razaqnahum
yunfiqun, kalau kamu diberi rezeki oleh Allah, sebagian kecil dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepadamu tadi keluarkan zakatnya, infakkan. Nah, maka kalau di MTA itu tekankan zakat tidak usah pakai nisab. Orang yang zakat profesi barang di MTA enggak ada. Semua orang mesti punya profesi, profesimu apa? Ya, profesinya tukang becak, ya dapat uang seberapa jadi tukang becak, keluarkan zakatnya. Ya, tidak seperti saudara-saudara kita yang bagi profesi, kalau guru saja, kalau profesinya baru guru biasa enggak zakat fitrah, enggak keluarkan zakat, yang zakat kepala sekolah, ya, dosen, kemudian dokter, itu yang profesi-profesi. Kalau kita enggak, wes kamu merasa diberi rezeki oleh Allah, keluarkan zakatnya. 2,5% dari rezekinya, ya kecil aja kok. Kalau kamu diberi rezeki 1.000, keluarkan zakatnya cuma berapa toh? Nah 1.000 berapa? 25 rupiah. Ya, 25 rupiah saya kira tahu apa toh? Tahu apa? Kalau kamu diberi rezeki oleh Allah 1 juta rupiah, keluarkan 25.000. 25.000 sekarang ya dapat apa itu? Sotorong mangkok, telung mangkok lah ya. Nah itu. Ya itu, tidak usah minum ya. Nah, kecil betulnya. Wah, gue nek 1 juta, nek 1 miliar, mulai aja gelem dikai rezeki akeh. Ya. Dan zakatmu sithik, kalau diberi rezeki oleh Allah, ambil sedikit saja, zakatnya biar tidak banyak. Itu tidak menyadari, zakat itu sebetulnya harta orang lain yang dititipkan pada kita. Allah memberikan harta kepada orang lain, kita lewat pada kita ini. Maka kalau 1.000 rupiah, 25 rupiah itu bukan milik kita, keluarkan itu. Dikeluarkan dulu, jangan dikatutkan. Ya. Nah itulah. Lah belum 1 nisab, nah, ukuran nisab kamu ora tahu zakat. Maka saya katakan praktek Nabi sendiri tidak seperti itu. Nabi menerangkan nisab. Orang mempunyai emas 93, sekian gram disimpan 1 tahun baru wajib mengeluarkan zakat. Tapi ketika Nabi ada seorang ibu gendong bayi kecil lewat di depannya. Bayi tadi pakai gelang, ditanya oleh Nabi, pakai apa anakmu itu? Gelang dari emas ya Rasulullah, sudah dizakati? Belum, kamu memakaikan gelang dari api neraka. Juga istri Nabi namanya Aisyah pakai cincin dari perak cuma. Nabi bilang dari pergian, istrinya menyambut dengan berhias pakai cincin juga. Tanya, kamu pakai apa Aisyah? Cincin dari perak ya sudah dizakati? Belum. Kamu pakai cincin dari api neraka. Sekarang cincin 90 gram ada enggak kira-kira? Gelang bayi tadi 93, gram ada enggak? Enggak ada, berarti praktek Nabi itu diambil dari jiwa zakatnya. Kembali pada wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setiap kamu diberi rezeki oleh Allah, sedikit atau banyak keluarkan zakatnya. Dah. Dengan keyakinan Allah berjanji yamhaqullah riba wa yurbi shadaqah. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya campur riba itu dimusnahkan oleh Allah. Ya, walaupun tampaknya banyak kalau dimusnahkan Allah, berkahnya tidak ada. Banyak tapi tidak pernah merasa cukup. Ya. Rezekinya banyak tapi tidak pernah merasa cukup, itu namanya rezeki tidak berkah. Ya. Orang koruptor itu wong sugih-sugih. Nah didelok lahiriahnya orang kaya-kaya, mobilnya mewah aja berapa, tapi dia merasa tidak pernah merasa cukup. Orang melarat itu, hakikatnya melarat. Nah, nggak tahu cukup terus. Padahal nek saudara ngrungokke, loh korupsi kok 1 triliun kuwi lho. Kayak gopo, mungkin saya bayangke, wah kan duwe 1 triliun tak go mangan turun nyebut gawe sak matine wis. Ibadah wes itu ta, lah nyambut gawe wes. Tapi orang yang itu mempunyai
Yang suka begitu walaupun punya kekayaan semacam itu tidak merasa cukup, maka rezekinya tidak berkah. Masih jikuin dari wong dia wong ora cukup. Tapi harta yang dikeluarkan zakatnya disedekahi, wayur bisadaqah. Allah menyuburkan harta yang dikeluarkan sedekahnya, yang dizakati. Ya. 1.000 keluarkan 25. Yang dimakan tuh halal tuh miliknya sendiri. Itu tidak pernah merasa kurang apa-apa. Mungkin orang lain delok orang yang itu dipandang wong melarat, tapi yang merasakan tuh saya orang kaya, nggak pernah merasa kekurangan apa-apa. Nggak pernah merasa kekurangan apa-apa. Nah, maka sugih tidak kata Nabi, al-ghina ghina nafas. Kaya itu dalam jiwanya, bukan orang yang disebut kaya itu orang yang banyaknya harta. Yang disebut kaya itu orang jiwanya yang kaya. Hartanya sedikit tapi jiwanya kaya, tidak pernah merasa kurang. Ya. Tapi kalau hartanya banyak, jiwanya miskin. Banyak seperti apa, rasanya kurang saja. Begitu kurang. Maka Nabi mengatakan, manusia itu kalau diberi satu lembah isinya emas, apa dah cukup enggak? Dia akan tanya lembah yang kedua. Ketika belum punya emas, wah aku mau duwe masak gram 2 gram, senengku kaya ngopo. Nah, duwe tenan 2 gram, kepengin tadi 3 gram. Nah, kepengin 1 on, kepengin dadi gedek-gedek terus gitu loh. Nah, itu urusan harta. Maka Nabi mengatakan cukupnya anak Adam tentang harta itu kalau sudah masuk ke dalam kubur, nek di kubur wis kurang wae udah. Tapi nek pahala cukup. Walaupun Nabi menyanjurkan sholat jamaah itu nilainya 27 lipat daripada sholat sendirian. Ini urusan pahala, terus aku sithik ora apa-apa. Ya, rata-rata sholat jamaah nang masjid ganjarane siji ora apa-apa lah. Siji aku terima, itu dah. Nah, itu berarti belum mengerti nilai kebaikan. Apalagi? Apakah yang berhak menerima zakat khusus orang Islam, Ustaz? Tidak, orang miskin. Yang berhak menerima zakat itu orang miskin, walaupun tidak Islam, kalau dia miskin boleh. Tetapi kalau mengutamakan orang Muslim, orang Islam, lebih baik. Wong saudara sendiri aja ada yang melarat, masa dikasihkan orang lain? Ya. Zaman Khalifah Umar ada seorang ibu. Sudah tepuh, hidupnya meminta-minta. Ya, minta-minta. Dia beragama Nasrani. Lalu ditemu oleh Khalifah Umar, ditanya, minta-minta. Ya karena memang tidak punya, singkatnya orang melarat. Nah, oleh Umar, disuruh masuk Islam. Masuklah kamu Islam. Sudah tua. Kalau kamu tinggalkan agama itu, kamu masuk Islam, berarti masih dalam mendapat hidayah. Andai kata mati, diampuni dosanya oleh Allah, dimohonkan ampun. Nah, tapi ibu tadi tidak mau. Saya sudah mantap dengan agama saya. Karena ini yang menyuruh Amirul Mukminin ada rasa ketakutan. Ya, dia sambil menangis, tidak mau masuk Islam. Terus dikatakan oleh Umar itu ya sudahlah, kamu tetap dalam agamamu, tapi tidak usah minta-minta. Hidupmu saya jamin. Nah, ya, melarat, orang kafir kan boleh diberikan, dijamin. Ya, walaupun dia orang kafir tapi tidak mau masuk Islam, dah dilarang, jangan minta-minta, untuk kecukupan hidupmu dijamin. Diberikan. Jadi orang miskin tidak mesti harus orang Islam. Kalau memang ada orang Islam yang miskin, ada orang kafir miskin, diutamakan orang Islam, itu sudah wajar, sudah sewajarnya. Ya, mendahulukan saudaranya kan wajar itu.